Untuk saat ini, untuk ikan hias, memang sekarang saya sudah nggak ngebreed, jadi hanya menampung dari para petani. Ya, biar simbolis mutualisme. Kalau misalnya saya ngerjain semuanya, ntar nggak ada peluang nih buat petani-petani. Gitu kan. Kalau untuk ikan hias di Maria Tirta Aquatic itu dari range harga 2.500 per ekor itu ada, sampai kita pernah ngejual 15 juta. 15 juta itu per 4 ekor. Karena usaha kita nggak mungkin ya kita sama ratakan setiap bulannya, namanya usaha kan pasti ada naik turunnya. Tapi kalau misalnya aku rata-ratain itu sebulan itu bisa di angka 30 sampai dengan 50 juta. Perkenalkan, nama saya Maria Stipeni Suparjanto. Saya itu adalah owner dan juga founder dari Maria Tirta Aquatic. Apa sih Maria Tirta Aquatic? Maria Tirta Aquatic itu adalah sebuah toko yang menyediakan perlengkapan, ikan hias, akuarium, dan segala yang berbau tentang air lah istilahnya seperti itu. Dan Maria Tirta Aquatic ini kita berangkatnya dari hobi. Jadi kita awalnya tidak pure hanya usaha saja, tapi kita berangkatnya dari hobi. Maria Tirta Aquatic itu kita flashback dulu ke belakang kalau boleh. Kita itu bermula di tahun 2015, tapi namanya bukan Maria Tirta Aquatic, namanya yaitu Maria Cacing Beku. Nah, dari Maria Cacing Beku itu kita modal awal saya itu 2 juta. Nah, dari awal modal 2 juta merintis pakan cacing beku di Depok. Pada saat itu 2015 di Depok belum banyak atau bisa dikatakan belum ada yang menjual pakan cacing beku. Nah, sehingga saya mengambillah peluang itu. Tapi sebelum saya ke cacing beku, saya melihara dulu ikan hias nih, ikan namanya ikan lohan. Nah, terus kita nge-breed. Nah, di situ kita mendapatkan kendala, kita sulit nih mendapatkan pakan. Nah, dari situ saya melihat ada peluang. Coba deh kalau misalnya saya menyediakan pakan cacing beku ini, apakah bisa menjadi sebuah usaha? Ternyata benar, bisa menjadi sebuah usaha, sampailah di tahun ini menjadi Maria Tirta Aquatic. Saat ini untuk ikan hias memang sekarang saya sudah nggak ngebreed, jadi hanya menampung dari para petani. Ya, biar simbolis mutualisme. Kalau misalnya saya ngerjain semuanya, ntar nggak ada peluang nih buat petani-petani. Gitu kan. Maria Tirta Aquatic itu konsep awalnya kita ingin menyediakan segala jenis ikan hias. Jadi dari ikan kecil, ikan aquascape, predator, cichlid, itu kita pengen menyediakan semuanya. Jadi dari koki kita ready, ikan-ikan kecil, ikan moli, ikan glowfish, terus neon tetra kita juga ada. Ikan-ikan yang kelasnya predator juga kita ada, kayak Oscar, Pibas, Arwana, itu kita juga ready. Jadi kita ingin mencakup semuanya lah. Tapi yang belum satu, air laut. Karena Depok jauh dari laut, jadi kita nggak bisa nyetok ikan air laut. Karena banyak nih yang nanya nih, Kak udah sedia ikan laut belum, ikan Nemo belum? Nah, kendala kami karena Depok itu jauh dari laut, jadi sampai saat ini aku belum bisa nyetok ikan laut, seperti itu. Awalnya dari rumahan, dari online. Jadi dari online berkembang, akhirnya kita punya offline-nya, dan offline dan online itu sekarang jalan beriringan. Nah, ada beberapa jenis ikan hias yang memang mudah ya untuk dipelihara, tapi ada juga yang memang kita mesti ekstra perhatian, ekstra maintenance dari air, filterisasi, media filter gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak mau ribet nih, ada juga ikan hias yang tidak perlu
extra maintenance seperti itu, misalnya seperti red barito, cupang, auranti, ikan cana. Nah itu dia tidak butuh extra maintenance. Tapi kalau misalnya kayak predator itu memang agak extra maintenance karena dia selain makannya banyak, kita juga harus lebih sering membersihkan media filternya tadi, terutama kapasnya. Kalau untuk ikan hias di Maria Tirta Aquatic itu dari range harga 2.500 per ekor itu ada, sampai kita pernah ngejual 15 juta. 15 juta itu per 4 ekor. Ya. Target pasarnya pastinya para pecinta ikan hias, yang mau belajar ikan hias, dan para penghobi ikan hias. Itu kan kalau untuk ditanya usia, aku nggak bisa jawab, karena sekarang penghobi ikan hias itu semua usia ada. Dari anak SD sampai yang udah dewasa gitu, usia lanjut gitu juga ada gitu. Jadi karena pelanggan kita tuh beragam gitu, jadi kita nggak bisa mengklasifikasi oh hanya untuk bapak-bapak atau hanya untuk usia 30 ke atas gitu. Tapi karena di sini pelanggan kita tuh dari anak kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD tuh ada gitu belanja. Jadi karena namanya hobi ya, dan ikan itu kan apa ya, menarik ya, unik dan untuk dipelihara gitu kan, dan itu salah satu hobi yang healing stress juga, terus salah satu hobi yang menarik. Dan kalau untuk di anak-anak mungkin mereka belajar untuk memelihara hewan gitu kan, makanya target pasar kita segala usia. Kalau untuk Maria Tirta Aquatic sendiri, kita menggunakan strategi marketing yaitu online. Kita menggunakan kekuatan media sosial. Dari awal itu saya berangkat dari kekuatan media sosial. Jadi kita menggunakan marketplace yang sudah ada, sosial media yang sudah ada kita maksimalkan. Jadi tidak hanya sekedar main sosial media aja gitu kan, tidak hanya joget-joget saja tanpa menghasilkan satu hal yang positif. Nah, kita menggunakan sosial media yang sudah diciptakan ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri gitu ya, itu untuk toko kita Maria Tirta Aquatic. Nah itu kita marketingnya itu di Facebook iya, di TikTok iya, di Instagram iya, di webnya juga kita ada, terus di Tokopedia dan Shopee-nya juga ada. Di sini kita menyediakan dari tempatnya untuk melihara ikan yaitu akuarium, sampai pada peralatannya yaitu lampu, mesin, aerator, selang, segala macam untuk peralatan akuarium ini kita menyediakan, sampai juga ke ikannya, ke isi akuariumnya. Nah kalau misalnya mau belanja untuk akuarium sendiri, kita baru bisa mencakup Jabodetabek saja, karena kenapa? Akuarium ini kan pecah belah, kita nggak mau ngambil resiko untuk menerima orderan di luar dari Jabodetabek. Tapi kalau untuk ikan hias, perlengkapan akuarium seperti pompa, aerator, lampu, wave maker dan sebagainya, serta pakan, kita menerima untuk kiriman di luar dari Jabodetabek. Kalau untuk ingin mengorder atau tanya-tanya, belajar tentang ikan hias, kita bisa di WhatsApp di admin kita di 0812 831 22688, atau bisa misalnya pengen kepo-kepo tentang aktivitas Maria Tirta Aquatic, barang-barang yang ready di kita apa aja, ikan-ikan hias yang ready di kita apa aja, boleh ikutin sosial media kita di TikTok yaitu Maria Tirta Aquatic, Instagramnya juga sama Maria Tirta Aquatic, Facebooknya juga sama Maria Tirta Aquatic, dan Shopee serta Tokopedia-nya sama Maria Tirta Aquatic. Oke, suka dukanya. Kalau kita lihat di sosial media, kalau teman-teman lihat nih di sosial media TikTok, pasti yang kita liatin happy-nya aja, untungnya aja gitu. Wah, laku ikan sekian puluh juta, sekian belas juta gitu. Tapi di balik itu kita juga punya cerita sedihnya. Kita pernah mengalami ikan hias kita mati, nggak hanya 1-2 ekor gitu. Kita pernah mengalami 100 ekor mati, baru datang 2 hari terus tiba-tiba mati tanpa tahu penyebabnya. Padahal datang dalam keadaan sehat, terus tiba-tiba mati dalam satu akuarium. Nah itu udah pasti rugi kitanya. Terus yang kedua, kita pernah mengalami indukan mati. Indukan dulu kan sebelumnya kita ngebreed ya, ngebreed lohan. Dan indukan lohan kita itu ya untuk indukan harganya lumayan gitu. Nah kita pernah mengalami indukan-indukan oke kita yang harganya itu
belasan juta itu mati gitu. Kita pernah mengalami seperti itu. Dan namanya kita usaha ikan hias, pasti setiap harinya 1, 2, 3 itu ada yang mati gitu. Kita tidak bisa menghindari itu. Yaitu dukanya. Ya, resikonya kita. Tapi sukanya ya kalau banyak yang beli gitu kan, terus banyak yang bertanya, terus banyak pelanggan-pelanggan baru yang ternyata jadi teracuni dalam hal positif ya, teracuni ingin melihara ikan hias. Nah itu kita jadi happy, jadi senang. Setidaknya kita berarti ngebantu para petani juga nih yang sudah menghasilkan ikan, kita tampung di sini, terus ada yang mau beli kan, itu kita juga seneng ya. Apalagi kalau misalnya itu yang beli itu adalah penghobi-penghobi baru, pelanggan-pelanggan baru. Jadi kita ikut turut memperkenalkan ikan hias Indonesia kepada masyarakat. Nah kalau untuk ikan hias sendiri, memang kalau untuk dari Maritirta Aquatic, kita baru berani ngirim ikan ke daerah yang 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kita tanya ke ekspedisi, maksimal sampai hari apa? Kalau misalnya ke cover 2 kali 24 jam, kita berani kirim. Dan tapi nggak semua jenis ikan hias juga ya. Kalau ikan-ikan hias kecil yang kayak neon tetra, glowfish, nah itu kita, karena ikan kecil kan riskan ya, riskan mati gitu kan. Kita masih belum bisa gitu. Tapi kalau misalnya kayak ikan koki, ikan cana, ikan predator, nah itu kita berani 2 kali 24 jam. Karena usaha kita nggak mungkin ya kita sama ratakan setiap bulannya, namanya usaha kan pasti ada naik turunnya. Tapi kalau misalnya aku rata-ratain itu sebulan itu kita bisa di angka 30 sampai dengan 50 juta. Kedepannya, yang pertama kalau untuk saya pribadi pengen belajar aquascape, karena kita yang belum ada itu aquascape. Nah pelanggan itu udah banyak yang nanya ke Maritirta Aquatic apakah menyediakan jasa desain aquascape. Nah ini aku pengen belajar nih tentang aquascape, tapi belum nemu waktunya gitu kan. Terus yang kedua pengen menyediakan jenis-jenis ikan hias yang lebih banyak lagi, supaya masyarakat tahu nih, oh ternyata ada ikan ini, oh nggak hanya ikan ini aja nih yang bagus, oh nggak hanya ikan ini aja nih yang lucu, ternyata ada varian-varian lain lagi gitu. Karena ikan hias Indonesia itu banyak banget, sangat banyak banget, apalagi kita memang negara maritim ya, negara yang penuh dengan laut gitu. Cuman kan masyarakat itu belum banyak tahu tentang varian-varian ikan hias yang dimiliki kita. Terus yang ketiga, pengen bisa membuka lapangan pekerjaan lainnya lagi untuk orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Misalnya mau buka usaha ikan hias, kalau aku boleh kasih saran, yang pertama, cintai dulu ikan hiasnya, sukai dulu ikan hiasnya. Jadi apapun kendala yang nanti kalian hadapi ketika membuka usaha ikan hias, kalian akan legowo ngejalaninnya. Terus jangan banyak berpikir, gas aja. Kalau banyak berpikir, banyak menimbang-nimbang, nggak jalan, tapi orang lain udah jalan duluan, yang ada kamu di belakang lagi. Jadi kalau pengen memang buka usaha, nggak usah banyak menimbang, jalanin aja, gas aja. Rugi itu pasti, resiko itu pasti. Tapi gimana kita mencari solusi untuk memecahkan setiap kerugian yang kita hadapi, itu utama. Harapan ke Kementerian Perikanan mungkin ya, untuk ke pemerintah, tolong lebih diperhatikan lagi untuk para penghobi maupun pengusaha ikan hias. Karena ikan hias ini bisa menjadi salah satu sumber mata pencarian, bisa menjadi salah satu sumber utama untuk orang-orang mendapatkan penghasilan gitu. Kalau aku pribadi bisa bilang, mungkin pemerintah agak kurang sedikit memperhatikan ya, dan tidak melihat bahwa ini sebenarnya peluang kalau misalnya dibina dengan baik, kalau misalnya pemerintah merangkul gitu. Contohnya seperti apa yang bisa dilakukan? Pertama, misalnya pemerintah membantu para penghobi dengan menyediakan lahan kontes. Karena kalau ikan hias itu dia ada kontesnya, maka ikan hias itu akan bertahan, akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya arwana. Arwana dari keluar pertama kali sampai dengan sekarang, kalau kita perhatikan, dia tetap ada posisinya karena dia ada kontesnya. Dimana kalau misalnya ada kontes, berarti
di situ para penghobi distimulus. Kita harus cari bahan yang bagus nih, karena bakal ada kontes. Nah, ketika kontes dilaksanakan, para pengunjung datang, aku suka nih ikan ini, berapa harganya? Terjadilah transaksi jual beli di situ. Penghobi yang tadinya bawa ikan ke kontes untuk ikutin kontes, ternyata dibeli sama pelanggan yang datang. Akhirnya dia pulang nyari lagi dong bahan. Nah, di situ kan terjadi perputaran jual beli. Nah, kalau misalnya harapan aku sih kalau misalnya bisa pemerintah lebih aware lagi, lebih perhatian lagi sama para penghobi ikan hias seperti itu. Fasilitasi lah ya. Iya, lebih memfasilitasi lagi, dan mungkin untuk UMKM kecil seperti para petani-petani bisa dipermudah, misalnya mereka mau melakukan kredit usaha untuk tambahan modal mereka gitu. Karena mereka juga pasti harus mengikuti pasar ya, harus berinovasi, misalnya mencetak varian baru, varian yang bagus lagi. Tapi kan untuk mencari varian itu kan mereka butuh modal. Nah, mungkin pemerintah bisa membantunya dengan cara mempermudah mereka untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Misalnya syaratnya tidak perlu berbelit-belit. Untuk teman-teman yang misalnya pengen cuci mata atau mau langsung belanja ke sini, mau belajar baru mau belajar tentang ikan hias, kita bebas ya, bisa datang ke sini tanya jawab gitu, kita pasti akan melayani. Boleh langsung aja ke Jalan Raya KSU nomor 43 Depok, atau searching di Google Maps udah ada Maria Tirta Aquatic. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube Pekerjaan Indo. Datang mereka sudah tahu mereka mau bikin akuarium ukuran berapa. Nah, kalau seperti itu kita tinggal nanti sesuaikan request desainnya saja. Tapi ada juga customer yang saya punya tempat kosong seperti ini, kira-kira cocoknya akuariumnya ukurannya berapa dan akan dibuatnya bagaimana, apakah akan dibuat model partisi kah, apakah mau dibuat modelnya belakangnya kita tutup semua kah, atau mau yang model ada kabinet semua atas bawah. Nah, itu nanti kita tinggal sesuaikan dengan lokasinya. Kita akan survei ke lokasi, kemudian kita lihat kesesuaian, kita kasih masukan ke customer apa yang bisa dibentuk supaya cantik di tempat itu. Nanti kalau customer oke, kita jalani.